Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nurmawati dengan NIM H1 di 023019 dari kelas pemrograman mobile app. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UAS pemrograman mobile, yaitu aplikasi Daily Activity Tracker dengan dua implementasi berupa Flutter dan Ionic. Jadi, aplikasi Daily Activity Tracker ini dibuat untuk membantu pengguna, mencatat berbagai aktivitas harian seperti olahraga, membaca, bekerja, hiburan, maupun kategori aktivitas lainnya. Pengguna juga bisa menambahkan judul aktivitas, kategori, durasi, catatan tambahan, serta waktu mulai hingga selesai. Selain pencatatan, aplikasi ini juga menyediakan fitur statistik harian dan riwayat aktivitas sehingga pengguna bisa melihat pola aktivitas mereka. Pada proyek ini, saya mengimplementasikan aplikasi menggunakan dua teknologi. Yang pertama itu Flutter, yang dapat menghasilkan aplikasi multiplatform seperti web, desktop, dan mobile. Kemudian yang kedua adalah Ionic, yang berbasis web dan dapat dibundle menjadi aplikasi mobile menggunakan kapasitor. Selanjutnya masuk ke implementasi Flutter. Pada versi Flutter ini saya menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Tampilan mengikuti standar Material Design 3. Untuk manajemen state, saya menggunakan provider, penyimpanan data lokal menggunakan Hive Database, serta menerapkan konsep clean arsitektur sehingga struktur folder lebih teratur dan mudah untuk dikembangkan. Implementasi Flutter berfungsi sebagai aplikasi native app. Berikut merupakan demo aplikasi Flutter yang saya buat. Pada tampilannya setelah menjalankan Flutter-Run untuk dibuka di Chrome, di sini akan muncul halaman home. Pada halaman ini akan ada greeting untuk pengguna, kemudian terlihat timer yang dapat digunakan untuk mencatat aktivitas nantinya, kemudian ada overview total aktivitas dan yang telah dilaksanakan, kemudian ada data aktivitas yang sudah dilaksanakan hari ini, kemudian begitu. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk menjalankan timernya. Nah, timer ini dapat kita simpan untuk menyimpan aktivitas yang kita jalankan selama timer ini berjalan, seperti itu. Misalnya, di sini kita mengerjakan tugas KPL, gitu, termasuk pada belajar. Buat kita simpan, maka akan tersimpan langsung. Kita juga bisa menambahkan aktivitas secara manual. Misalnya, sore. Termasuk pada kategori olahraga, kita laksanakan selama 1 jam, misal seperti itu. Mari, go, kita simpan aktivitas, maka akan muncul langsung di halaman home. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat halaman history. Di halaman history ini akan terangkum semua aktivitas yang sudah kita laksanakan dengan total berapa waktu yang kita kerjakan selama 1 hari ini dari semua aktivitasnya. Kemudian kita bisa lihat detail aktivitas seperti berikut, terdapat tanggal, waktu, durasi, dan catatan. Kita juga bisa hapus, maka akan terhapus. Di sini juga kita bisa melihat, memfilter data yang ditampilkan seperti itu. Misalnya untuk belajar, maka yang ditampilkan hanya aktivitas belajar untuk kategori belajar saja, begitu. Selanjutnya, kita juga bisa melihat statistik untuk aktivitas kita. Di sini ada ringkasan data dengan total aktivitas, kemudian total waktu yang kita gunakan, distribusi untuk kategorinya, yang di sini seperti yang sudah kita kerjakan, yaitu belajar, olahraga, dan kategori lainnya, dan terdapat aktivitas yang baru saja kita tambahkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, masuk ke versi kedua dari aplikasi ini, yaitu menggunakan Ionic. Untuk komponen utama yang digunakan yaitu framework Ionic dengan Vue 3, bahasa JavaScript, HTML, dan CSS. Kemudian untuk komponen UI menggunakan Ionic Component, step-nya disimpan dengan sistem reaktif Vue reaktif, penyimpanan data menggunakan Ionic Storage, dan untuk tampilan grafik saya menggunakan Chart.js. Aplikasi ini berfungsi sebagai hybrid app dengan berbasis web, namun bisa di-build menjadi native menggunakan kapasitor. Berikut merupakan demo aplikasi Ionic yang saya buat. Untuk fungsi dan fitur pada aplikasi Ionic ini secara keseluruhan sama seperti fitur pada aplikasi Flutter yang sudah kita demokan sebelumnya. Pada tampilannya terdapat greeting, kemudian timer yang dapat kita gunakan, total aktivitas dan total waktu, kemudian aktivitas yang baru saja kita tambahkan sebelumnya, seperti itu. Mungkin langsung saja kita coba untuk menggunakan timernya, yang nantinya timer ini dapat kita simpan
Misal kita gunakan untuk membuat paper termasuk pada kategori belajar membuat paper seperti itu ya. Misalnya kita mulai pukul 11.00. Kita simpan activity, maka akan muncul pada bagian berikut ini. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menambahkan aktivitas secara manual. Di sini contoh mengerjakan laporan kerja praktik. Masuk kerja, kita kerjakan selama 2 jam. Kita bisa menambahkan catatan. Misal kita mulai aktivitasnya pukul 12, pukul 13.30. Kita simpan, maka akan muncul pada bagian home berikut ini. Nah, kita juga bisa melihat histori aktivitas yang kita lakukan. Seperti ini tampilannya, ada total aktivitas dan total durasi waktu yang telah kita kerjakan. Misal untuk lari pagi, kita bisa melihat detail dari aktivitasnya sebagai berikut. Kita mulai dari jam 14.00, dilaksanakan selama 30 menit, jadi selesai pada pukul 14.30. Ini juga bisa kita hapus, maka akan terhapus, kemudian total durasinya juga berkurang, total aktivitasnya juga berkurang. Selanjutnya, kita juga bisa memfilter berdasarkan kategori, misal bekerja, maka yang ditampilkan hanya kategori bekerja saja, seperti itu. Selanjutnya, kita bisa melihat statistik dari kegiatan kita. Di sini terdapat total sesi, total durasi waktu, rata-rata durasi per sesi yang kita kerjakan, seperti itu. Untuk terdapat grafik untuk kategorinya di sini. Kemudian catatan aktivitas harian dalam bentuk ini dalam bentuk chart, dalam bentuk grafik, kemudian top kategori. Ada top kategori dari aktivitas yang kita kerjakan dan aktivitas yang baru saja kita tambahkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk arsitektur aplikasi ini, baik Flutter maupun Ionic memiliki alur kerja yang serupa. Mungkin langsung saja di sini kita masuk ke project yang Flutter terlebih dahulu. Pada bagian pada file main.dart ini terdapat inisialisasi Hive. Jadi di main.dart ini saya menginisialisasi Hive, membuka box dan mendaftarkan adapter. Nah, ini memastikan bahwa model activity model ini bisa disimpan ke local storage sebagai objek, bukan hanya JSON seperti itu. Kemudian pada bagian pada file local data source berikut ini. Nah, pada bagian add activity, di sini kita di function ini merupakan dilakukan penyimpanan. Nah, jadi function put ini menulis data ke box Hive dan flush memastikan data benar-benar tersimpan ke disk sehingga aman meskipun aplikasi ditutup maupun di restart. Selanjutnya terdapat pada file activity provider. Pada file berikut ini. Nah, pada bagian berikut di sini kita provider ini menghubungkan data dengan UI. Jadi metode load activities ini akan dipanggil saat pertama kali membuka aplikasi atau setelah ada perubahan. Nah, setelah data di-set, provider memanggil notify listener dan kemudian agar UI otomatis terupdate. Kemudian selanjutnya kita masuk ke project Ionic-nya. Di sini terdapat storage service. Nah, pada bagian save activity, di sini kita storage service ini merupakan wrapper untuk penyimpanan. Nah, jadi save activities ini akan mengambil array lama, kemudian menambahkan data baru, lalu menyimpannya kembali ke Ionic Storage berbasis index database. Selanjutnya pada bagian file add activities, di sini terdapat activity change. Nah, jadi setelah kita menyimpan data, saya membroadcast event activity change. Nah, event ini akan ditangkap oleh halaman lain seperti homepage misalnya, agar datanya ikut diupdate tanpa mereload seperti itu. Kemudian pada bagian homepage, nah di sini homepage ini akan mendengarkan event activity change yang sebelumnya.
Dijelaskan pada add activity, jadi saat event diterima, home akan memanggil ulang load today activities sehingga daftar aktivitas langsung berganti. Kemudian selanjutnya pada bagian history, di sini kita terdapat function delete activity. Jadi pada bagian ini, saat user menghapus halaman, halaman history akan memanggil delete di storage service dan mengirim event activity change lagi agar semua tampilan tetap konsisten seperti itu. Mungkin sekian untuk pemaparan structure. Selanjutnya, untuk tantangan dan solusi yang saya alami dalam mengerjakan proyek ini. Jadi untuk yang pertama, pada Flutter ini, data sempat terlihat hilang ketika menjalankan aplikasi via web. Hal ini tuh terjadi karena origin dari indeks database itu berubah setiap kali kita melakukan Flutteran. Jadi solusinya yaitu menjalankan aplikasi menggunakan port tetap, misalnya web dengan port 8000 atau menjalankannya sebagai aplikasi desktop native. Nah, dengan begitu data yang ditampilkan itu tidak hilang seperti itu. Kemudian yang kedua, pada halaman ini terjadi untuk bagian Ionic yang kedua nih, pada halaman home data tidak otomatis ter-refresh setelah pengguna menambahkan ataupun menghapus aktivitas. Nah, untuk solusinya yang saya lakukan yaitu saya menambahkan event bernama activity change pada saat save maupun delete dan menambahkan listener di home agar bisa memuat ulang data secara otomatis seperti itu. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Daily Activity Tracker dengan 2 implementasi yaitu Flutter dan Ionic. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.